buku sebagai alat bukti untuk menangkap orang-orang itu menjadi tanda bahwa rezim pemerintah hari ini mereka itu anti terhadap intelektualitas. Dan sebagai generasi muda, kita adalah gerbang untuk menjaga kebebasan intelektual itu. Halo Kondevela, selamat datang di Konde Women's Talk. Hari ini aku pengen ngajak kalian ngobrol-ngobrol santai nih dengan teman-teman dari Margin Kiri dan juga Pacar Merah. Seperti yang teman-teman tahu ya, kan sekarang tuh pemerintah seperti ingin mematikan intelektualitas kita dengan cara melarang peredaran buku-buku gitu, merampas buku, diskusi buku dilarang dan lain sebagainya. Bahkan buku-buku komik yang membahas kehidupan sehari-hari aja dilarang gitu oleh pemerintah kita. Nah, aku pengen nanya juga nih ke kakak-kakak yang ada di sini, kira-kira tanggapannya gimana. Tapi sebelum nanya tanggapannya, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari kakak. Halo, aku Tinu dari Kedai Pacar Merah. Aku Andin dari Margin Kiri. Oke, tadi udah aku singgung dikit ya soal represivitas dan pelarangan buku-buku. Yang menurut kakak-kakak di sini gimana sih menyikapinya atau mungkin ada tanggapan tersendiri soal pelarangan buku-buku itu? Ya, yang jelas pelarangan buku, penyitaan buku, terus juga menjadikan buku sebagai alat bukti untuk menangkap orang-orang, itu menjadi tanda bahwa rezim pemerintah hari ini mereka itu anti terhadap intelektualitas. Dan sebagai generasi muda, kita adalah gerbang untuk menjaga kebebasan intelektual itu. Dan tidak hanya tadi ya penyitaan buku, tapi juga anti intelektualitas yang ditunjukkan oleh pemerintah ini juga kita bisa lihat dari semakin menyempitnya ruang-ruang untuk berdiskusi gitu. Dimana kita mau diskusi aja tuh rasanya nggak aman. Kita bahkan sampai kalau misalnya diskusi offline harus menyembunyikan lokasi gitu, karena ya who knows siapa yang akan datang untuk mengintervensi diskusi itu. Dan untuk diskusi aja akhirnya kita nggak berani atau takut atau merasa nggak aman. Kemudian juga untuk mengadakan lapangan baca di tempat-tempat publik itu masih ada intervensi dari misalnya petugas keamanan yang membubarkan. Dan satu lagi anti intelektualitas yang ditunjukkan oleh pemerintah itu dibuktikan dengan cara adanya proyek penulisan ulang sejarah. Dan pemerintah saat ini menunjukkan mereka sedang berusaha untuk monopoli kebenaran, seakan-akan semuanya itu harus ada dalam garis tunggal. Dan penting bagi generasi muda makanya untuk bisa menjadi penjaga gerbang kebebasan intelektual. Karena aku dari toko buku ini, dengan adanya penyitaan buku-buku kayak pemerintah seperti ingin membodohi rakyatnya ya. Dengan semakin banyaknya toko buku yang independen seperti ini, lalu juga ada banyaknya teman-teman komunitas yang bergerak di kegiatan literasi ini kan juga banyak yang berkegiatan di sini ya. Saling berbagi rekomendasi buku dan sebagainya, antara buku-buku yang kadang seperti kiri dan sebagainya. Mereka kan sudah mulai melek juga. Tapi justru pemerintah itu di sini malah seperti menghentikan gerakan itu kayak gitu. Tadi ya seperti yang sudah disinggung Kak Tinu juga, kalau misalkan komunitas ataupun kegiatan literasi itu sebenarnya secara bersamaan juga tumbuh gitu, walaupun ya tadi di tengah represivitas dan pelarangan buku. Nah, kira-kira menurut kakak berdua di sini gitu ya sebagai anak muda, apa sih bentuk resistensi yang bisa kita lakuin untuk melawan juga gitu, dengan melawan power yang sangat kuat gitu? Apakah kita bikin kolektif bareng-bareng, bikin komunitas, atau kayak gimana? Mungkin ada saran buat teman-teman? Membaca itu juga ada bentuk melawan ya. Ya, membaca juga teman-teman kan tahu seperti tadi yang Kak Andini bilang kan ada sejarah yang mau ditulis ulang. Tapi kan dengan membaca ini teman-teman tahu sebenarnya kebenarannya itu seperti apa. Membaca itu boleh dari langkah awal teman-teman buat resistensinya itu. Ada berbagai cara ya untuk kita menunjukkan perlawanan dari membaca buku atau dari literasi ini. Yang pertama tadi betul berkolektif, berkomunitas. Mari kita perbanyak lapakan baca itu di ruang-ruang publik atau bahkan ketika saat asik kita ngelapak dan membiarkan semua orang untuk baca gitu. Dan tidak saling menghakimi bacaan satu sama lain karena semua buku itu adalah pintu gerbang untuk akhirnya kita bisa menikmati buku itu bukan hanya sebagai hobi, bukan hanya sebagai tren, tapi memang kewajiban dan satu cara untuk melawan tadi ya rezim yang semakin anti intelektual ini. Dan yang kedua mungkin dari aku
Caranya kita ketika sudah mulai membaca, kita membuka mata kita untuk mulai membaca buku-buku alternatif yang kritis. Jadi buku alternatif ini adalah buku-buku yang menarasikan cerita pengalaman kelompok yang dipinggirkan yang terdampak dari sistem dominan, tapi mereka berusaha untuk tetap bertahan dan melawan. Misalnya buku-buku yang menceritakan pengalaman atau cerita dari penyintas, keluarga penyintas, terus juga akademisi yang kritis, atau buku-buku yang ditulis oleh jurnalis independen dan juga pengamat sosial. Karena manfaatnya sangat banyak, tidak hanya mencoba untuk apa ya, membantu kita untuk berpikir kritis, tapi buku-buku alternatif yang membuka ruang bagi narasi-narasi alternatif orang-orang terpinggirkan itu akan memunculkan apa ya, daya empati kita, sehingga kita bisa menilai sendiri dari pengalaman-pengalaman mereka, sehingga kita bisa menilai bahwa apa yang bisa kita dukung, apa yang bisa kita kritisi, dan apa yang harus kita tolak dengan lantang. Mungkin terakhir ya, tadi kan udah disinggung gimana peran komunitas, peran kolektif itu bisa membantu meningkatkan literasi gitu. Tapi kalau dari pribadi nih Kak, kira-kira ada tips nggak sih buat teman-teman supaya rajin membaca gitu? Karena kan di era digital semuanya tuh serba singkat, cepat gitu ya. Orang-orang lebih suka scrolling video-video pendek dan lain sebagainya. Terus ditambah AI juga nih sekarang banyak banget berita-berita bohong dan segala macam. Nah, gimana sih kalau dari kakak-kakak sendiri yang pasti emang suka baca gitu untuk meningkatkan apa ya, minatnya supaya betah gitu untuk membaca buku panjang-panjang, mungkin bisa di. Betul ya, kita hidup di masa ketika informasi itu gampang banget dimanipulasi gitu. Tapi apa ya, kita perlu menyadari juga gitu. Itu sesuatu yang gak boleh membuat kita terlena, tapi justru harus kita hentikan gitu polanya. Dengan membaca buku sebenarnya nggak berat. Misalnya dalam sehari kan lama ya, 24 jam. Itu bisa mulai mengosongkan 1 atau 2 jam untuk membaca gitu. Dan juga kalau misalnya membaca buku atau membeli buku itu rasanya berat, coba datang ke perpustakaan atau ke lapak-lapak buku yang tersedia di ruang-ruang publik seperti taman. Kalau dari aku sebenarnya ada satu cara mudah Kak biar suka sama buku. Apa tuh? Cari aja salah satu buku yang kita suka banget. Dan pasti kita akan baca lanjut dan kita akan jatuh cinta ke buku itu. Jadi setelah kita baca satu buku itu, pasti kita cari lagi dong, buku apa nih yang bahasnya kayak gini juga, dan kayak gitu akan berlanjut, nanti kita akan baca buku terus, kayak gitu sih. Oke, kita denger ya statement dari Kak Tinu dan juga Kak Andin gitu. Udah banyak banget bentuk-bentuk perlawanan yang kolektif yang bisa menerima teman-teman yang sudah inklusif juga. Ada banyak teman-teman bisa temuin entah toko buku alternatif atau mungkin lapakan-lapakan baca lainnya gitu. Jadi dan pastinya ini nggak bisa dilakuin sendiri ya Kak ya, harus berorganisir bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan perlu diingat membaca adalah bentuk perlawanan, jadi jangan lupa untuk membaca buku. Terima kasih.